Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safira Latrisa atau di channel YouTube Kampus Kemas Indonesia dan episode tutorial and tips 5. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana mengatasi kematian kasus kematian bayi negara setelah melahirkan. Kita tahu bayi itu harus dilahirkan secara sehat ya, harus baik sesar maupun normal. Akan tetapi ada berapa banyak perkara yang tidak tersadari juga bahwa yang ada dapat kasus bayi kematian payudara karena berapa alasan karena kurang cukup. Nah, jadi alhasil kita tidak bisa harapan untuk memiliki anak itu menjadi sirna. Maksudnya, jadi kan anak yang bayi meninggal itu prematur itu karena asal bayi prematur, bayi karena kelainan organ, itu biasanya beresiko cepat meninggal. Nah, sekarang maka dari itu saya akan memberikan tips bagaimana mengatasi kasus kematian dari bayi. Pertama untuk seorang ibu, pastikan ibu tuh selama proses mengandung ya harus diwajibkan memakan makanan yang bergizi ya, seperti makanan sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun berjogging, olahraga boleh. Tapi olahraga yang harus disarankan adalah olahraga bola, yoga, dan juga meditasi. Kenapa? Karena sebagai pengganti lari itu kan bisa jatuh. Jadi dengan ada olahraga bola maupun meditasi juga itu bisa membuat proses persalinan menjadi lebih tenang. Lalu yang kedua, untuk memilih pakaian pada ibu ya, sebaiknya hindari gunakan sepatu high heels ataupun baju kepatuh dan juga pakaian terlalu ketat dan longgar. Lalu supaya tidak menekan janin dan juga untuk sepatu ya dan sedatu, pastikan kurangi batasin ukuran high heels supaya tidak mudah jatuh ketika sedang mengandung, karena kan harus pakai sendal tanpa heel dan juga ini ya. Karena kan kenapa? Karena kan kalau bayinya janin itu kan bayinya kan lebih cepat meninggal. Maka dari itu tuh harus ini. Kemudian yang ketiga, hentikan kebiasaan merokok ya. Atau bahasa rokok. Kalau di asap rokok, ibu tuh sebaiknya disarankan menggunakan masker ya. Karena kalau ibu hamil menggunakan masker itu menghindari asap itu dari ini agar tidak masuk ke dalam janinnya ketika melahirkan ya, terutama asap rokok ya. Kalau bisa kalian segera berhenti merokok sekarang juga, jangan mau puntung merokok dan juga buang atau sebaiknya rusakin e-cigarette-nya, karena kalau merusak e-cigarette itu akan lebih berguna untuk menghindari risiko terjadinya merokok yang disebabkan bayi. Kemudian yang keempat, ketika memberikan waktu menyusui ini ya, ketika perutnya itu pastikan ketika melahirkan bulan, pastikan batasi menggunakan bahan makanan gorengan, makan makanan mengandung kafein, gula, dan garam. Itu cukup dengan minum air putih. Karena kalau minum air putih itu bayinya tuh tidak akan mudah terkena ini. Bayinya tidak akan mengalami asupan yang cukup ya. Lalu kemudian ketika sampai dilahirkan, untuk sebelum itu pastikan menyusui dengan betul. Harus besar tersebut tidak terbuka orang lain supaya bayi itu bisa bertenang untuk menyusui dengan posisi juga betul. Kalau mau capek, kalian bisa melakukan dengan cara berbaring, tapi harus dijaga dengan perhatikan juga kasurnya. Dengan kasur tidak terlalu lembut, tidak terlalu kasar, harus sesuai untuk kenyamanan bayi tubuh ketika melahirkan menyusui bayi. Lalu kemudian ketika menata ruangan bayi, pastikan berikan ventilasi udara yang cukup, tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Harus menghindari penggunaan kipas ya, supaya cukup dengan udara supaya bayi itu bisa langsung tidur. Jadi yang terakhir adalah ketika memilih tempat tidur dan pakaian bayi, tempat tidur bayi itu dengan syaratnya tuh hindari penggunaan selimut dan bahan lembut ya. Hindari mainan tuh sebaiknya taruh aja di kotak. Terus juga untuk tempat tidur itu kabut tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah, harus sesuai dengan ukuran selengan ibu supaya bisa mengangkat bayinya menjadi lebih nyaman, lebih tenang dan tidak gampang terpleset dan tidak jatuh. Sebaiknya tempat tidur itu harus dilengkapi dengan pembatas pembagas dan dengan flip flop supaya bayi tidak mudah jatuh ketika akan keluar dari tempat tidur. Dan yang terakhir sekali, diberikan imunisasi yang eksklusif. Dengan ada imunisasi secara cepat, bayi itu tuh tidak mau terkena penyakit mematikan seperti penyakit polio dan penyakit bayi mematikan lainnya, itu supaya bayi itu tetap bisa bertumbuh dengan kembang yang pesat. Dan hindari juga menirukan bayi dengan posisi tengkurap ataupun berbaring supaya bayi itu dikasih tidur semakin lebih nyaman ya. Nah, jadi sok ini tuh akan berguna bagi calon ibu maupun bagi ibu angkat, ibu kandung, supaya bisa menjaga bayi itu agar tetap bisa tumbuh dengan cepat. Dan yang paling penting, jangan terlalu banyak membengkalaikan bayi karena waktu dengan menggunakan aktivitinya seperti jalan keluar rumah, membuai buah. Buah itu kan bukan sayang tuh. Dan batasi waktu untuk bekerja dan bermain dengan mengurus anak. Itu peran penting bagi seorang ibu atau calon ibu ya. Kalau jika tidak mampu sempat karena banyak kerjaan, kalian bisa menyewa babysitter atau asisten rumah tangga terpercaya atau bisa mengurus bayi ya. Tapi bagaimana juga tuh bayi itu harus diberikan kasih sayang sepenuhnya, bukan hanya kepada asisten rumah tangga tapi juga kepada kita sebagai seorang ibu ya.
Oke, itu berkali ini cukup bisa manfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen, subscribe aku di sini lebih tahu bagaimana cara kalian untuk mengatasi kasus kematian mendadak pada bayi setelah melahirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.